Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, panggil saja Febri. Saya adalah salah satu mahasiswi Institut Al-Ma'arifah Kanan, jurusan Tarbiyah Prodi PGMI semester 2. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Kurnia Lukman Mustafa MPD. Materi yang akan saya bawakan adalah sejarah singkat demokrasi di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama materinya berikut ini. Sejarah Demokrasi di Indonesia mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tahun 2012 yang ditulis oleh Nadirun. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenal konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak-benak anak muda Indonesia dan mulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya, kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perkembangan demokrasi di Indonesia di masa ke masa. Yang pertama ada demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila, era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Yang keempat ada demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Berakhir rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrutmen politik yang inklusif. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.